Selamat siang, selamat sore, selamat malam ya untuk teman-teman semua yang tergabung dalam bootcamp sekolah aplikasi. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang BPMN. Tentang BPMN dalam hal ini kita akan masuk ke proses dan subproses. Jadi setelah sebelumnya ada beberapa materi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses dan subproses. Nah, apa sih objektifnya kita belajar tentang proses dan subproses di pertemuan kita kali ini? Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang belajar cara memodelkan proses dan subproses di dalam BPMN. Yang kedua, kemudian kita akan belajar memahami proses yang bersarang atau proses yang ada di dalam proses lainnya yang lebih besar gitu. Dan kemudian kita juga tahu kegunaannya untuk apa, kenapa harus ada subproses atau proses bersarang tadi. Terus kemudian berikutnya kita akan melihat contoh-contoh model proses yang yang kompleks gitu, yang kompleks sehingga kemudian kita membutuhkan subproses atau proses yang bersarang tadi. Oke, kita akan mulai dari pengertiannya dulu gitu. Jadi ketika kita akan membuat sebuah proses bisnis gitu dengan BPMN gitu kan. Nah, seringkali kita membuat sebuah proses yang kemudian menjadi begitu besar, begitu kompleks gitu. Nah tentunya kemudian ada juga suatu proses gitu kan, yang sebenarnya terdiri dari beberapa proses-proses yang kecil gitu. Karena kita tidak ingin dalam menggambarkan itu menjadi terlalu besar, terlalu luas, maka kemudian kita gabungkan beberapa aktivitas yang lebih kecil ya dan kemudian lebih sederhana lagi itu menjadi sebuah subproses. Jadi subproses sendiri kalau secara pengertian adalah bagian dari proses yang diuraikan menjadi aktivitas yang lebih kecil dan lebih sederhana guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur. Jadi, tapi dalam hal ini biasanya ketika kita akan menggambarkan satu proses bisnis gitu, ketika proses bisnisnya besar gitu, maka untuk lebih mempersingkat kita akan bentuk dalam sebuah subproses. Di mana nanti subproses tadi kita bisa lebih rinci lagi tampilkan seperti apa yang terjadi di dalam sebuah subproses tersebut. Subproses ini tentunya akan memecah alur proses utama ke dalam bagian-bagian yang modular dan mudah untuk di-manage atau dikelola. Ini contohnya seperti yang kita lihat nanti seperti yang ada di presentasi saya ini ada kita tampilkan ada seperti biasa ada pulse dan kemudian ada start end dan di sini ada beberapa task yang kemudian tasknya ini kemudian ada satu subproses yang terdiri lebih dari satu task gitu. Nah, kemudian untuk apa sih kita membuat subproses di dalam BPMN itu? Gitu kan? Nah, ada 2 hal utama. Yang jelas yang pertama adalah untuk memecah kompleksitas. Jadi ketika kita membuat sebuah proses bisnis kalau sudah terlalu besar dan terlalu kompleks, maka biasanya kita sendiri akan kesulitan. Kita sendiri akan menjadi kebingungan gitu. Nah, kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi dengan melakukan pemecahan kompleksitasnya. Jadi kita bikin dalam beberapa subproses, gitu kan, proses-proses dulu, subproses dulu. Yang sebenarnya di dalam subproses itu nanti kita bisa lebih detailkan lagi, terdiri dari beberapa proses lagi, terdiri dari beberapa task yang menyusun satu subproses tadi. Kemudian yang kedua, detailnya juga akan menjadi lebih jelas dengan subproses, gitu kan, karena kemudian kita tahu misalnya subproses menyiapkan subproses menyiapkan onboarding pegawai di hari pertama misalnya, kita akan tahu detailnya seperti apa. Jadi kemudian kita akan lebih jelas dalam pendetailannya. Gitu. Nah ini kita untuk lebih mudahnya memahami, kita akan tampilkan contoh, gitu kan, contoh seperti apa sih subproses di dalam BPMN, gitu kan. Nah, yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah proses untuk onboarding karyawan, proses employee onboarding. Nah,
Jadi karyawan yang baru diterima biasanya akan disiapkan untuk pre-boarding, terus kemudian disiapkan untuk hari pertama onboarding seperti apa, terus memulai pelatihan awal seperti apa, baru kemudian melakukan pendampingan dan monitoring, kemudian menilai dan meninjau kinerja awal, memantau perkembangan karyawan, sampai kemudian karyawan itu butuh pelatihan lanjutan atau tidak, itu akan memutuskan apakah proses onboardingnya ini sudah selesai 100% atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 subproses, ya kan. Ada proses menyiapkan pre-boarding karyawan, proses menyiapkan hari pertama onboarding seperti apa, dan proses memulai pelatihan awal. Nah, 3 subproses ini kalau kita gambarkan langsung tentunya akan menjadi sangat besar. Kita jadi kurang tahu kurang bisa mendetailkan. Maka ini kita rangkum menjadi sebuah proses yang memiliki subproses, dan nanti subprosesnya seperti apa bisa kita gambarkan lebih jelas di contoh slide yang berikutnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi, yang pertama adalah tentang menyiapkan pre-boarding karyawan gitu. Ternyata di dalamnya adalah sebuah subproses, ya kan. Jadi ada proses mulainya dulu, kemudian coba kita zoom dulu biar lebih jelas ya. Nah, jadi di proses menyiapkan pre-boarding karyawan itu ada mengirimkan penawaran kerja resmi dulu, biasanya offering letter dulu, ya kan, offering letter sebelum diterima. Terus kemudian menerima konfirmasi offering letter tadi, terus mengumpulkan dokumen-dokumen yang penting, menyiapkan perangkat dan kerja dan aksesnya. Jadi misalnya ada karyawan baru nantinya akan menduduki posisi apa, apakah benar-benar baru atau akan menggantikan yang lama. Nah, kalau menggantikan yang lama berarti otomatis dari sisi sistem mungkin aplikasi kan, user dan segala macamnya harus disiapkan dulu untuk karyawan baru ini, gitu kan. Dan mulai dari depan, dari awal mungkin ya, akses door gitu kan, dia harus punya akses untuk masuk ke kantor, kemudian masuk ke ruangan dan lain-lain, itu harus disiapkan. Dan kemudian mengirimkan materi awal atau panduan tentang perusahaan. Nah, ini adalah sebuah subproses dari pre-boarding karyawan. Nah, setelah itu misalnya di hari pertama prosesnya seperti apa gitu, akan beda lagi dari pertama yang kita bisa susun sebagai sebuah subproses. Misalnya ada proses penyambutan karyawan baru, terus memperkenalkan ke tim dan tur kerja gitu, diperkenalkan ke unit-unit kerja dan segala macam. Terus diberikan orientasi umum, pengetahuan umum tentang kebijakan perusahaan, aturan, standar kerja gitu kan. Misalnya keamanan dalam bekerja seperti apa, ketika terjadi tindakan darurat seperti apa dan segala macam gitu. Nah, ini setelah itu baru ada decision ya, karyawan itu butuh pelatihan dasar keamanan kerja atau enggak dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke subproses yang berikutnya, memulai pelatihan awal. Nah, di sini memulai pelatihan dasar tentang kebijakan perusahaan, terus kode etik, etika, memperkenalkan sistem dan perangkat lunak yang mereka akan digunakan oleh user tersebut, gitu kan. Terus kemudian memberikan tugas awal dan simulasi pekerjaannya seperti apa. Nah, ini akhir dari subproses memulai pelatihan awal. Nah, dengan seperti itu kita bisa lihat, baru kita akan melanjutkan ke proses pendampingan, monitoring dan lain-lain. Jadi subproses tadi yang yang ada 3 poin tadi, kita bisa lihat detailnya. Detailnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tipsnya bagaimana sih cara memodelkan proses bisnis yang kompleks, gitu kan? Yang pertama kita harus menjaga supaya diagramnya ini tetap simple, tetap sederhana. Ya salah satunya caranya dengan tadi dibuat subproses supaya ketika awal ya kan orang melihat hasil dari BPMN yang kita susun itu akan terlihat simple dan mudah dipahami gitu. Jadi hindari untuk memasukkan detail-detail yang terlalu rumit yang nggak perlu gitu. Kayak contoh, kalau misalnya tadi kita gambarkan semua kan berarti prosesnya jadi akan bergeser ke sehari sebelum karyawan itu bekerja. Harus ada offering letter, tanda tangan, yes, no, segala macam, nanti akan menjadi sangat
besar prosesnya, akan terlalu rumit untuk dipahami. Nah, kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan gateway pencabangan, karena semakin banyak pencabangan akan orang akan menjadi lebih terpecah gitu fokusnya, apakah akan membaca dulu yang cabang yang iya atau yang tidak. Nah itu kalau terlalu banyak pencabangan nanti dicabang lagi dan segala macam, otomatis akan mengurangi kemampuan orang untuk memahami dengan baik proses bisnis yang kita susun. Nah yang terakhir kita akan gunakan subproses yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan subproses untuk mengontrol kompleksitas. Jadi kita bisa mengontrol kompleksitas dengan memecah proses yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah kemudian dari bagian-bagian yang kecil itu kita bisa buat dengan detail dan mudah untuk bisa dipahami. Oke, saya pikir untuk penjelasan tentang subproses ya cukup teman-teman. Silahkan waktunya sekarang teman-teman untuk melakukan eksplorasi gitu kan, apakah dari tugas yang sedang dikerjakan atau disusun dan segala macam membutuhkan subproses. Jangan lupa selalu gunakan tools untuk menyusun bisnis proses ini dengan baik, terus dapatkan referensi sebanyak-banyaknya gitu kan, tidak hanya melalui video ini. Di luar itu silahkan explore sebanyak-banyaknya, ada begitu banyak sumber pengetahuan tentang BPMN ini di internet, silahkan dimaksimalkan dan pahami kasusnya, kemudian kerjakan dengan baik, tetap semangat. Terima kasih.